Atas berkat rahmat Allah dan ridhonya tim berita Soloraya TV dimampukan melakukan perjalanan di Tegal, Jawa Tengah, salah satu wilayah pesisir utara Laut Jawa. Memasuki daerah Tegal di bulan Desember tahun 2025 jelang tahun baru 2026, mengingatkan tentang jejak sejarah tentang asal-usul daerah ini. Asal-usul Tegal, menurut berbagai sumber erat kaitannya dengan Ki Gede Sebayu, tokoh yang membangun daerah ini sekitar akhir abad ke-16. Salah satu tokoh pendiri dan bupati pertama Kabupaten Tegal sekitar tahun 1585 sampai tahun 1625, yang dikenal sebagai penyebar Islam, ahli strategi, dan pelopor pembangunan pertanian, ahli tata kelola air irigasi di wilayah Tegal. Ia juga mencintai pohon-pohon untuk penyerapan air. Dalam catatan sejarah Ki Gede Sebayu, juga dikenal membangun masjid dan pondok pesantren nilai-nilai keagamaan dengan pendekatan nilai-nilai kearifan lokal, kebersamaan dan guyub rukun. Keterkaitan Ki Gede Sebayu, lebih pada fokus sejarah konteks pendirian daerah. Ki Gede Sebayu diketahui menempatkan santri-santrinya sesuai dengan keahliannya, ahli pertanian, ahli tata kelola air karena ahli kelola air sekaligus ahli di bidang penghijauan hutan terutama pohon-pohon yang mampu meresapkan air, ahli kerajinan, ahli pandai besi dan banyak keahlian lainnya. Keahlian para santri-santri Ki Ageng Sebayu mampu memberikan kemanfaatan yang baik, yang bisa dirasakan untuk seluruh warga Tegal tanpa membeda-bedakan suku, ras dan agama, bahkan mampu menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Di Tegal, makam para wali, ada banyak makam tokoh-tokoh penyebar agama di sekitar Tegal termasuk para keturunan atau pengikut wali yang memperkuat jejak sejarah keagamaan di wilayah ini, seperti makam Ki Gede Sebayu di Danawari. Sementara itu, para wali yang sering dikaitkan dengan wilayah ini adalah para wali Songo, terutama salah satunya Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijogo yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Jawa, termasuk wilayah pesisir utara seperti Tegal, yang menjadi jalur perdagangan dan penyebaran agama. Selain sejenak melihat jejak sejarah masa lampau di Tegal, dalam catatan perjalanan ini, kita juga melihat pohon-pohon yang tumbuh bersemi di pinggir jalan dan di lokasi wilayah hutan di Tegal. Di samping membawa kesejukan, pohon-pohon yang hijau juga mampu menjaga keselarasan alam bumi di Tegal ini. Betapa Allah, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan berbagai pohon-pohon yang bermanfaat sesuai fungsinya masing-masing, namun terkadang kita sering lupa akan nikmat yang diberikannya. Spirit welas asih yang diwariskan para leluhur pada masa itu, melalui salah satunya Ki Gede Sebayu dan para wali-wali juga tidak lepas dari bagaimana kita semua sinau bareng terkait pengendalian diri agar jadi pagar dari masuknya sifat iri, dengki, hasut, fitnah, takabur, sombong, adigung-adiguno. Para leluhur mengajarkan tentang bagaimana kita sinau bareng tentang pengendalian diri, inilah yang melahirkan juga spirit welas asih, empati, kepedulian, tindakan, tanpa pamrih sekaligus memiliki hati yang lapang, hati yang belajar menyelaraskan air, tanah, angin dan api, apapun profesi yang kita jalani. Hati yang berterima kasih, matur suwun, tentunya hatinya lapang. Ini juga membawa sinau bareng belajar bersama tentang berterima kasih kepada Allah ingkang makaryo jagat, kepada alam, kepada para leluhur atau orang tua kita sendiri, serta sesama manusia yang telah membantu dalam bentuk apapun. Hal tersebut juga merupakan wujud terima kasih kita kepada Gusti Allah Sing Moho Welas Asih dan Maha Pengayom. Kembali melihat sepanjang jalan di Tegal, banyak pepohonan yang tumbuh, seperti halnya kesabarannya dalam pohon yang tumbuh di Tegal ini memberikan metafora kuat untuk proses pertumbuhan, tentang proses keteguhan dalam menghadapi tantangan menyelaraskan air, tanah, angin dan api. Dan tentunya, tanduran atau tanaman yang kita tanam baik akan membawa harapan yang baik pula, setelah perjuangan panjang, seperti biji kecil menjadi pohon rindang berbuah nikmat, mengajarkan bahwa kesuksesan dalam tanda kutip dan kedewasaan butuh waktu, ketahanan, serta konsistensi dalam setiap proses hidup, mirip akar yang kokoh tak terlihat tapi menopang segalanya. Makna kesabaran dalam berproses dari pohon tidak tumbuh dalam sekejap, butuh waktu bertahun-tahun dari benih hingga menjadi besar. Ini melambangkan bahwa kesuksesan dalam tanda kutip, tidak instan dan semua butuh proses. Akar yang kuat, dari tirakat rasa syukur, tirakat ketekunan, tirakat kesabaran,
tirakat untuk selalu berterima kasih, tirakat untuk mengenal diri, tirakat untuk merenung kembali nilai-nilai keselarasan. Seperti akar yang tak terlihat namun menopang pohon, kesadaran akan rasa syukur, hati yang penuh senyum, ketekunan, kesabaran dan hati yang luas, seringkali tersembunyi di dalam diri menjadi fondasi kekuatan jiwa, nilai-nilai spiritualitas yang kokoh lagi tak tergoyahkan. Belajar dari pohon-pohon di Tegal berarti memahami bahwa setiap perjuangan adalah bagian dari perjalanan menuju sinau bareng, menuju pertumbuhan yang lebih kuat dan bijaksana yang bisa diterapkan sesuai tugas peranan kita, tentunya menurut kemampuan kita masing-masing. Jangan menyerah dan putus asa, semua pasti ada solusinya. Di balik kesulitan ada kemudahan dalam sebuah proses pertumbuhan karena rahmat Allah lebih luas dan para leluhur mengatakan hasil terbaik datang pada waktunya setelah proses yang mematangkan. Selalu ada harapan yang baik, yakinlah semua akan berjalan dengan baik, tetaplah eling lan waspodo seperti apa yang diungkapkan para leluhur, para nabi, para alim ulama, para pujangga, para bijak. Di tahun memasuki tahun baru 2026, kita belajar rasa syukur, introspeksi diri, perubahan untuk kebaikan. Dari sini, hingga membangun kesadaran diri untuk sinau bareng, selalu ingat pesan leluhur, tetap eling lan waspodo agar selalu terjaga dan terlindungi dari segala tergelincirnya langkah, tergelincirnya kehidupan, tergelincirnya mara bahaya atau beboyo. Oleh karena itu, kita diajarkan para leluhur agar senantiasa berdoa dalam keselamatan, keberkahan hidup dan mendapat bimbingan hidayahnya. Bukan kita sempurna, tetapi kita selalu belajar bareng untuk nilai-nilai kebaikan sesuai profesi kita masing-masing. Memaknai tahun baru 2026 merupakan momen untuk berdoa untuk keselamatan kita semua, doa untuk orang tua kita, doa untuk para leluhur, doa untuk keselamatan negeri, refleksi diri, momentum spiritual untuk introspeksi diri, muhasabah, perubahan menuju kebaikan dan rasa syukur. Sekali lagi, nikmat diberkahi kesehatan, nikmat diberkahi nafas, nikmat diberkahi bisa berpikir, nikmat diberkahi mata, nikmat diberkahi telinga, nikmat diberkahi tangan, nikmat diberkahi kaki bisa melangkah. Ini bukan hanya tentang angka tahun yang berubah, tapi ini tentang perubahan energi positif, bersyukur atas nikmat, dan berkomitmen untuk menjadi lebih baik di tahun mendatang, baik secara pribadi maupun spiritual, sesuai konteks budaya dan agama masing-masing, sekaligus mampu mewariskan nilai-nilai yang baik untuk generasi berikutnya. Dari perjalanan Kabupaten Tegal, kita bisa belajar dari berbagai sudut pandang tentang perjalanan jejak sejarah para leluhur di masa lampau untuk kita urai dari nilai-nilai yang baik, agar bisa kita olah menjadi bekal kehidupan di masa kini dan di masa depan. Meski kita dalam ketidaksempurnaan diri, tetaplah kita selalu belajar bareng eling lan waspodo. Ingat Tuhan Yang Maha Esa, Dialah Allah tempat bergantung dan berserah diri, hanya padanya, kita meminta ampunan, rahmat, perlindungan, bimbingan, petunjuk dan hidayahnya. Selamat melangkah tahun 2026.